Halo Sobat Arsi, selamat datang kembali di channel kami. Banyak orang biasanya terlalu memikirkan denah di dalam rumah, tapi sering lupa bahwa fasad atau tampak luar itu merupakan wajah dari rumah kita sendiri. Fasad adalah hal pertama yang dilihat orang. Fasad pula lah yang memberikan nilai prestis pada sebuah bangunan. Membangun rumah itu adalah investasi besar, sekali seumur hidup bagi banyak orang. Jadi, jangan sampai salah langkah dalam hal perencanaan, terutama di bagian depan. Sering banget kejadian, orang sudah keluar biaya ratusan juta, bahkan miliaran buat bangun rumah. Tapi, pas sudah jadi, malah merasa ada yang kurang. Entah warnanya nggak nyambung, materialnya yang bikin rumah kelihatan kusam, atau desainnya yang terasa cepat membosankan dan ketinggalan zaman. Padahal, rumah yang bagus secara fungsi juga harus bagus secara visual, agar memberikan kebanggaan bagi penghuninya. Nah, supaya kamu nggak menyesal di kemudian hari dan uang yang kamu keluarkan nggak sia-sia, di video kali ini, Arsikria akan bongkar rahasia cara menetapkan fasad rumah yang estetik, fungsional, dan long-lasting. Kita akan bahas dari sisi arsitektural dan pemilihan materialnya yang tepat. Pastikan simak sampai habis agar tidak ada poin yang terlewat ya. Tips pertama yang paling krusial adalah menghindari untuk memasukkan semua gaya ke dalam satu fasad. Kadang kita sebagai pemilik rumah galau, suka dengan gaya klasik karena kesan mewahnya, tapi juga suka dengan gaya industrial karena kesan maskulinnya. Namun, memasukkan semua elemen ke dalam satu fasad itu merupakan salah satu langkah awal menuju kegagalan sebuah desain. Mencampurkan terlalu banyak gaya justru beresiko membuat tampilan fasad rumahmu jadi kurang beraturan atau kurang harmonis. Sangat penting untuk menentukan satu tema besar sejak awal. Misalnya, kalau kamu pilih gaya modern tropis, maka fokuslah pada atap limasan, cantilever yang lebar, dan ventilasi yang baik. Kalau kamu pilih minimalis, pastikan garis-garisnya tegas, bersih, dan tidak banyak profil yang rumit. Konsistensi ini membuat rumah terlihat profesional. Ingat, prinsip arsitektur, less is more. Rumah yang berkelas bukan rumah yang paling banyak hiasannya, tapi rumah yang punya karakter kuat dan konsistensi dari ujung kiri sampai ujung kanan bangunan. Di sini kita belajar membedakan mana keinginan sesaat dan mana kebutuhan estetika jangka panjang, agar rumah tetap relevan 10-20 tahun ke depan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang paling sering ditanyakan oleh tim Arsikria, yaitu soal material. Fasad yang biasanya menggunakan warna satu cat polos biasanya akan terkesan flat atau datar. Rahasia kenapa desain arsitek terlihat lebih mahal adalah karena adanya permainan tekstur atau layering material yang tepat. Di Arsikria, kami sering menyarankan rumus 60-30-10. 60% adalah warna dominan, biasanya cat dinding. 30% adalah material sekunder untuk tekstur, seperti batu alam atau wood panel. 10% sisanya adalah aksen, seperti bingkai jendela aluminium, railing balkon, atau profil tipis. Penempatan material ini harus strategis. Taruhlah material yang paling menonjol di bagian yang ingin kamu jadikan focal point rumah. Penggunaan material seperti conwood atau kayu sintetis sangat membantu memberikan kesan hangat di tengah bangunan yang kaku. Tapi ingat satu aturan emas, jangan gunakan lebih dari 3 jenis material utama. Kalau terlalu banyak, fasad rumahmu malah akan terlihat seperti katalog toko material yang berantakan, bukan sebuah karya arsitektur yang elegan. Sobat Arsi, fasad itu bukan soal cantik di foto di siang hari, tapi juga harus pintar merespon lingkungan. Kita tinggal di Indonesia dengan iklim tropis, panasnya yang terik dan hujannya yang deras. Desain fasad yang baik harus bisa merespon hal ini agar rumah bukan hanya indah tapi juga awet. Misalnya, penggunaan kisi-kisi kayu. Ini bukan cuma buat hiasan, tapi fungsinya untuk menghalau sinar matahari langsung ke jendela, supaya ruangan tidak terlalu panas, namun udara tetap bisa masuk. Selain itu, pikirkan juga soal perawatan. Gunakan cat eksterior yang tahan cuaca,
dan pilihlah batu alam yang sudah di-coating agar tidak mudah berlumut saat terkena hujan terus-menerus. Terakhir di poin ini adalah lighting atau pencahayaan. Fasad rumah kamu itu harus cantik selama 24 jam. Penempatan lampu dinding atau spotlight dengan benar di malam hari akan memberikan efek bayangan dan dimensi yang dramatis. Inilah yang membuat tetangga kamu melirik ke rumah kamu pada saat malam hari. Jadi, kesimpulannya, kunci dari sebuah fasad yang anti menyesal adalah konsistensi tema, pemilihan material yang pas, serta memperhatikan aspek fungsionalitas, iklim, dan pencahayaan. Membangun rumah itu adalah sebuah perjalanan panjang, jadi jangan sampai kamu salah langkah di bagian yang paling terlihat oleh orang lain. Kalau kamu saat ini masih merasa bingung atau ingin rumah impianmu didesain secara profesional agar setiap sudut diperhitungkan dengan matang, tim Arsikria siap membantu. Kami bisa bantu visualisasikan fasad rumahmu dalam bentuk 3D yang realistis, sehingga kamu punya gambaran yang pasti dan hati yang tenang sebelum proses pembangunan dimulai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video seputar desain arsitektur lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.